Piro? 15 ilmu. Oh, 15 ilmu berarti ditambah 7 ilmu. Ngobrol-ngobrol dengan ilmu. Tapi ngomong-ngomong iki wong papat ana sing ora nggo akal apa udah nggo akal kabeh iki. Sepakat di situ. Arep ngobrol. Piye Pak Bima? Kita mau ngobrol pakai akal apa ngobrol enggak pakai akal? Piye Pak Bima? Kalau Bunda Dewi tinggal di berapa mana kali Bunda ini Dewi? berarti? Bunda Dewi? Nggih, Bu Dewi, Tinggal tanya tuh. Nyale ya Allah. tinggal di mana? Bu Dewi, Iya. tinggal Wah, kok Bu cilik Dewi banget tinggal suara. di mana? Ditanya itu. Enggak, kalau Gus Peti keras. Itu Bu Dewi lagi agak Sinyal. jaringannya agak ini. Oh. Iya, sinyalnya Labil. lagi nggak bersahabat saya. Labil. Saya tinggal di Blitar, Gus. Sama bener. Oh, Blitar. Pundi Blitar ya? Kalau sebabnya seneng rambutan Blitar. Lah cocok iki. Cocok Pak Bima. Blitar kalau Blitar. Cocok Pak Bima. Blitar dekat makam. Kita udah pernah ketemu waktu di Sidoarjo, Gus. Bunda Dewi ingkang pundi ya supe kula. Kula sing tasih eling sing saking Kita yang ngobrol di Rekipait. kula sing tasih emot sing saking Bunda saking Solo niku lho. Saking Solo sapa tuh? Oh, Mbak Endri. Iya. Nggih, Bu Indri. Bu Indri. Indri Mualaf. Oh, Mbak Indri lincah, Mbak Indri kan. Racing kok. Loh, sanes Bu Indri Mualaf niku sing saking Solo. Luwih sepuh malih. Bu si. Luwih sepuh malih. Oh, anu Pak Bima. Netizen Pak Bima. Oh iya, netizen ini Bangsul itu. Oh. Ayolah kapan-kapan kita adakan pertemuan gitu. Ayo Bu Dewi. Sambil ini ya, sambil ziarah ke makam Bung Karno ya. Ya insya Allah kalau dapat waktu yang sama-sama cocok pas bareng ya, aja gitu ya. Dekat loh Blitar sama Batu itu. Kulo biasanya Ini Gajah masih berapa episode lagi nih Gus nih kira-kira Gus? Ini kayaknya episodenya belum beres loh Gajah ini. Oh, Gajah we. Nah, suratnya pendek ya, tapi episodenya ini panjang loh. Enggak, aku ya apa ya? Aku ngomong darani ngenyek, ora penak aku. Maksudku kok ya saya dua kali berdebat dengan alumni Kairo loh. Tutu alumni pondok ecek-ecek Al Azhar. kan gini loh ya. Makanya ya, aku dulu itu belajar Al-Qur'an ya, karo guruku kuwi. Kalau nek pas ono PR ono tugas, aku nggak pernah disuruh ke depan. Nggak pernah. Karena guru Al-Qur'anku tahu kalau aku nggak bisa nulis dan nggak bisa baca Al-Qur'an dengan baik. Jadi aku mesti dilewati. Guruku wis maklum kuwi. Tetapi aku tetap ngaji karena aku ngambil logika berpikir bahasanya gimana sih gitu. Ya. Karena apa? Orang yang paham bahasa belum tentu dia paham logika bahasa, belum tentu. Jadi aku sebetulnya mengedepankan logika bahasa saja. Tentang aku mengenai contoh sepak bola Gajah.
sepak bola gajah yang tak maksud itu sepak bola gajah yang metafora. Kan dulu ada ya sepak bola gajah sebelum main supporter diatur, itu disebut sepak bola Indonesia gajah. Thailand ya. Tapi nek gajah sepak bola tenan ya memang ono tenan gitu loh. Cuman kan tergantung frame yang kita bangun itu di mana ngono lho. Nah, ngono ora dong iki lah ya. Aku iki gak ngawur loh ya. Aku hebat kan berarti di belakangku ada orang hebat. Loh. Orang hebat di belakangku itu dia memang keturunan Arab. Bapaknya itu ya ilmuwan, belajar ke Mekah Madinah tahun 42 Jepang masuk, bapaknya kembali ke sini gitu. Dia pinter, dia orang Arab, orang keturunan Arab dan pernah hidup di Arab 20 tahun karena kerja di sana di punyanya Indofood atau apa. Jadi dia memahami dua bahasa. Bahasa Al-Qur'an dia paham. Bahasa Arab budaya dia paham. Harusnya orang-orang itu kan melihat begitu. Kalau Gus Betik bisa ngomong siapa orang di belakang Gus Betik? Karena Gus Betik itu orang jalanan, nggak mungkin nggak ada yang mensupport data. Itu logika sederhana. Jadi aku sebetulnya. Tapi kan Gus Betik kan nggak tahu kan? Nggak tahu kalau Arab Saudi itu kayak minyak gara-gara fosil gajahnya Abraha kan? Iku ngene lho ya. Iki aku kan orangnya nggak kaku-kaku sih. Aku sebenarnya orangnya ya open mind lah, terbuka lah. Coba memberikan ruang terhadap pendapat yang berbeda. Saat hari tak pressure langsung counter attack ya, tadinya diskusinya nggak menarik. Sudahlah kita terima saja ya. Kita terima saja ada fosil gajah terus tadi minyak, ya wis lah kita terima. Kita abaikan data saintifik itu perlu jutaan tahun, kita terima sajalah. Ya. Yang pertanyaannya, bagaimana mereka bisa membangun silogisme iku gajane Abraham? Ngono lho. Oh, wis ono capek kok. Ono cap Abraha tiap gading gajah. Ya ampun. Aduh, kan silogismenya nggak tepat sama sekali. Makanya data dari internet itu harus juga dicerna lewat otak. Data yang disampaikan Sindo yang dikutip teman-teman itu nggak akurat. Dan belum lagi kita masuk ke sains. Bener nggak sih fosil gajah itu yang menjadi penyebab sehingga satu kawasan itu menjadi kaya minyak? Kan itu kan perlu diuji lagi. Cuman kan Terus enggak, aku tadinya gini ya. Kan ini kok maksa banget. Soalnya kan apa hubungannya ini surat Al-Fil sama Arab Saudi kaya minyak itu apa hubungannya? ya iku, Denen kan mau membangun silogisme ya bahwa gajah yang ada itu gajahnya si Abraham, sehingga kesimpulannya Abraham numpak gajah. Gitu. Itu sebetulnya kalau kita mau masuk ke bahasa itu di ayat pertama itu sudah perdebatan sengit. Seperti ketika aku berdebat tentang arok fil manam yang teman-teman mengatakan itu mimpi. Kang Alkamus, selamat datang. Assalamualaikum. Selamat malam, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Bu Dewi, Prof. Al Khasus ke Kiai Bima ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Syekh.
Ini gara-gara Prof ini. Pak Kiai ini, Pak Kiai Bima ini gara-gara Prof Nah, ini. di pesantren Memang tuh nggak ada biang santri yang umurnya setua Pak Bima, nggak ada. Masa masih nggak ada. Udah kiai lah, kalau yang seumuran Pak Bima udah pada jadi kiai. Kiai Majnun. Ya lanjut Gus Betik. Sehat ya, Kang Mas Alkamus? Sehat Gus. Sehat. Alhamdulillah. Jadi kan begini. Tapi bener juga lah. Yang Gus dikedepankan Betik ini itu kalau cuma misalnya tuh alat saja yang dibilang. Ya memangnya kita itu menyangga nggak pakai alat, bro. Jadi seolah-olah mereka pakai alat, kita nggak pakai alat. Seharusnya kan begini ya. Sudah bantah saja. Apa yang saya sampaikan itu dibantah secara rasional gimana. Nggak usah lama dulu. Ya sopo sing ketika ana wong nyeluk Mahmud itu apa ya wonge nduk sandinge, kupingnya ditempelno gitu. Coba. Oh kalau saya lebih ekstrim lagi, saya menyimak tadi pagi itu justru di roomnya Abah itu. Kenapa nggak naik? Kalau orang penuh kok, Oh, nggak apa-apa nanti kan penuh itu tempatnya Abah tuh pagi. Gimana lanjut? Kalau saya lebih ekstrim lagi, tetapi berbasis pada data ya, bukannya nggak ada datanya. Ada datanya. Jadi kalau misalnya toiron itu juga salah satu maknanya itu syahrun. Salah satu maknanya. Ya, syahrun itu nggak cuma bulan ya, tapi dia juga sesuatu maknanya bisa pengumuman. Atau kalau dalam konteks yang lebih padat lagi, syiar. Nah kita menggunakan kata siaran tuh di berbagai teknik Radio. audio atau televisi visual. betul. Nah siaran itu asal katanya itu mustatair mustatairun, itu siaran maknanya. Jadi kalau syiar ababil, misalnya syiar yang bisa dimaknai jam'an, bisa dimaknai jam'an kelompok, atau juga bisa apabila itu dimaknai tertilan atau tersusun. Begitu Gus. Tapi kalau misalnya merujuk pada gajah, ya gajah itu sesuatu entitas yang dinamakan untuk tasdal ya, tasdil ala sayin. Jadi ada sesuatu yang dinamakan itulah gajah gitu, atau filun gitu. Tetapi kalau kita mengacu kepada kaidah bahasa dari kata kerja fayala gitu, maka kita akan mendapati masdar kias dari kata fayala itu adalah filun gitu, yang artinya keliru pada masdar. Tapi kalau dia fayala maka mengkelirukan, dan itu termaktub di dalam mu'jam misalnya. Jadi ashabul fil itu dijelaskan pada ayat keduanya. Apa yang dimaksud ashabul fil? Alam yaj'al kaidah. Jadi kaidahum fitadlil. Jadi mereka mengadakan tipuan gitu, yang di dalamnya itu ada tadlil gitu. Jadi tadlil itu dari asal kata dari dola yadillu gitu ya, ada bentuk tadlilun gitu. Artinya penyesatan. Jadi tipuan-tipuan mereka itu mengandung penyesatan.
Siapa? Iya, iya, Itu tadi ashabul fil gitu. Jadi kalau ashabul fil Iya, itu iya. adalah jumlah idofah kalau di dalam kalimat gitu. Jadi kalau kita misalnya apa sih contoh idofah itu atau majemuk ya, rumah tangga kalau diartikan tempat tinggal yang ada tangganya rusak itu pemaknaan itu. Makanya kenapa menggunakan alif lam? Yang ditunjuk itu bukan sesuatu yang jadi yang ditunjuk itu sesuatu yang khusus. Nah, kata filun di dalam kaidah gramatikanya tidak perlu menggunakan alif lam. Itu kalau kita bicara pada alat misalnya. Jadi dia tidak Iya, 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 iya. Waduh, sayang sinyalnya merah nih. Kan Mas Alkamus. itu bisa dikategorikan itu gitu. Begitu tuh Gus. Betul. Kalau jenengan urai coba mulai ayat pertama. Taro itu apa menurut jenengan? Taro, Iya. jadi taro nazaro bil aini atau bil akli atau dia memandang dengan apa dengan ke apa akal itu kan pemahaman ya Hmm. gitu. Jadi akal itu adalah pemahaman. Jadi ro'anya itu dengan apa yang menjadi pemahaman terkait dengan fa'ala rabbuka bi ashabil fil gitu. Jadi ashabil fil itu adalah jumlah idofah. Nah, jumlah idofah itu sama dengan ma'rifah gitu sebetulnya. Maka sesuatu yang ma'rifah itu dia wajibul ta'rif gitu. Dia harus didefinisikan. Begitu. Mas- Kalau diambil ashabul tentara, alfilnya gajah, ya itu tadi. Kalau secara gramatika dia tidak memenuhi kaidah itu tadi dari indikasi yang digambarkan dalam bentuk katanya. Oke, Jadi kias, Gus. kita ke taroknya dulu, jangan ke ashabilnya dulu, ke taroknya dulu. Dalam konteks ini digunakan mereka ketika ditanya begini, saksinya siapa yang melihat kalau itu gajah? Nah, mereka menggunakan diksi taro, itu kan ada yang melihat gitu. Tidakkah engkau Enggak. Jadi kalau ro'a ya ro itu dijelaskan ya dalam konteks nazarro bil aini. Jadi bil aini itu bukan cuma dengan mata sebetulnya. Tetapi kalau al aini itu tadi ainun itu udah pasti mata. Tetapi kalau al aini gitu ya atau al ainu itu maknanya apa? Karena kan ainun itu kalau kita buka dalam mu'jam itu kurang lebih ada 33 makna itu. Ada 33 arti. Nah, ainun yang mana yang mau dimaksud itu? Yang berkaitan dengan kata nazaro gitu. Bisa dengan mata gitu ya. Artinya dia nazaro itu memandang gitu. Jadi kalau dia bentuknya nazaro gitu ya. Jadi itu kan predikasi ya. Gitu. Dia fungsi kerja. Jadi telah melihat gitu. Nah, dia diperlihatkan dengan apa gitu. Maksudnya. Nah, itu tadi objeknya adalah bil aini atau bil akli atau dengan pemahaman tadi. Jadi kata ro'anya itu sebenarnya. Bisa dimanai Bang Alkamus ya. Bisa dimanai melihat tidak hanya dengan mata tapi dengan segala kecerdasan spiritual dan kesadaran tinggi gitu loh. Betul. Kira-kira begitu Pak Bima. Kalau dalam makna yang pragmatis lah ya.
Berarti kan di surat Al-Fil ayat pertama ini, taro itu bukan berarti melihat dengan mata pasukan bergajah. Kan nggak begitu. Bukan. Bukan. Iya enggak. Bukan. Makanya ketika Bukan. mereka Kalau kita mau lihat pendekatan bahasa ya, Nggih. begitu. Karena begini, ketika saya tanya, dari mana tahu kalau itu pasukan benar-benar gajah? Dia bilang dari tafsir Ibnu Katsir. Aku bilang, Ibnu Katsir tahu dari mana, dia hidup tahun berapa? Terus kami ke Taro ini dipahami, nah itu loh ada yang melihat, nah, dipahami melihat dengan mata. Padahal di sini melihat tidak dengan mata, kan justru ini kan retorika, pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban ini. Tidakkah engkau, kalau domir engkaunya ke kanjeng Nabi berarti tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah, kan begitu. Bukan berarti terus delok dengan mata bahwa ngarepe ono pasukan Pak Gajah kan bukan begitu. Iya, logikanya logikanya gini, Gus. Logikanya kan sebetulnya itu cerita itu kan 40 tahun sebelum Nabi Muhammad jadi Rasul kan gitu, jadi Nabi kan. Makanya menggunakan kata ro'a gitu loh. Makanya menggunakan kata ro'a karena apa? Waktu wahyu itu turun, Nabi Muhammad itu sudah besar, sudah nggak melihat kejadian itu gitu loh. Betul. Jadi kejadian itu sudah berlalu kira-kira 40 tahun setelah Nabi diangkat, Rasulullah Muhammad diangkat menjadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Makanya menggunakan kata ro'a, tidak menggunakan kata basaro gitu, basar gitu. Karena memang Nabi Muhammad saat itu tidak melihat langsung gitu loh kejadiannya. Oke. Nah ini saya bukain ya kamus. Oh nggak kelihatan. Bunda Dewi mungkin bisa besarkan. Nah ini nanti saya zoom deh, saya capture ya. Saya capture dulu deh sebentar. Ya ini kita disangkanya nggak belajar, padahal kita lagi belajar ini. Ya itu Prof, makanya Allah menurunkan wahyunya itu menggunakan kata ro'a. Kenapa? Supaya Nabi Muhammad itu melihat dengan segala kecerdasan dan segala kesadarannya yang tinggi gitu loh. Jadi tidak hanya dengan mata, karena itu sudah berlalu kejadiannya gitu. Aku disangka asumsiku itu asumsi Maudu loh Pak Bim. Ya masalahnya namanya Prof pakai tulisan itu apa? Coba pakai huruf Arab. Padahal asumsiku ini hasil dari pembelajaran yang bersanad loh. Nah itu tuh ya, jadi di yang merah itu adalah awal katanya, kemudian di sini ditulis ya ro'a, yaro, ro'yan, wa ru'yatan, ya. Kemudian apa? Wari ya, wariyatan. Ada beberapa bentuk. Ya, ini ada beberapa bentuk. Nah, salah satu kalau di kamus itu yang kiasnya itu dituliskan. Nah, yang nggak dituliskan tuh yang simai gitu. Karena berdasarkan tradisi penyebutan saja. Atau misalnya kalau simai itu juga bisa bermakna kenyataan bahasa misalnya gitu. Nah, itu setelah itu ada titik 2 di situ nazaro bil aini au bil akli gitu. Jadi kalau bisa dilihat penuhnya itu au bil akli di situ. Jadi diberikan sebuah pandangan dengan dasar misalnya sesuatu yang sebelumnya ada misalnya gitu. Itu salah satu konteksnya begitu. Jadi kalau itu jadi melihatnya dengan itu sebenarnya. Nazara bil aini au bil akli. Nah, itu kalau dalam kata ro'a.
Oke. Sekarang kita bergeser ke Ashabil Fil, Mas. Gimana itu? Itu kan majemuk ya? Apa Ya, Pak. bisa diterjemahkan per kata? Majemuk. Nggak Apa? bisa kalau secara kaidah nggak. Apa, Mas? Nah, Ashabil Fil itu. yang menjadi apa ya, bisa dia maknanya pasukan, bisa sesuatu yang dia apa ya, terbiasa dengan itu. Ntar saya buka penjelasannya sedikit. Kemarin asik soalnya itu tuh, tadi pagi itu. Ada kata yang mendekati itu Bang Al-Kamus, Ashabul Kahfi. Iya, sama itu Ashabul. Disebutnya kalau di situ kan yang penghuni ya. Jadi yang menghuni. Artinya itu more than one lah gitu. Betul. Jadi kalau ashabu itu kan asal katanya sohiba, kemudian dia mutadi gitu. Jadi menjadi dekat atau berkawan bisa, Ya, berkawan. atau dia menghuni, atau yang menjadi terafiliasi atau asosiasi lah katakanlah begitu. Terafiliasi dengan itu. Jadi Kawanan ya. bisa kawanan boleh. Tadi teman kita kan Begitu tuh kalau mengartikan itu asal begitu. penunggang gajah katanya. Gimana itu? Ya harus mengikat terhadap mujamnya. Kalau mujamnya tidak ada yang menjelaskan itu, ya mau nggak mau kan. Kita harus berpegang ke mujam sebetulnya. Ya bisa nggak diartikan penunggang gajah itu? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Lah iya. Kita aja diskusi dengan yang sudah alumni luar negeri kok masih mengartikan asal. Oh nggak pengaruh itu. Itu nggak pengaruh itu. Nggak mempengaruhi itu sebenarnya. Gitu. Kalau kita buka pada mukjam yang jauh lebih klasik lagi, saya ada Tourette's Arabi gitu. Cuma memang sayang hurufnya tuh udah banyak kabur gitu. Jadi saya mesti rekonstruksi lagi nih. Tapi itu sangat menarik itu. Karena kalau secara kamus ya, Tourette's Arabi itu juga berisi tashkil atau pertanyaan-pertanyaan serta jawaban-jawaban sebagai komentar di tiap bab penjelasan gitu. Dia lebih inilah memberikan gambaran-gambaran terhadap kata yang dimaksud gitu. Nggak cuma dari satu sumber. Ya, memang fungsinya begini sebenarnya. Ada kata yang dia intransitif gitu ya. Kemudian menjadi transitif. Tetapi sebetulnya perubahan transitif terhadap intransitif itu tidak dipengaruhi oleh tasrif sebetulnya. Tetapi oleh bentuk-bentuk yang ada di dalam sigatnya Al-Quran. Itu sebetulnya itu. Karena mau tidak mau bukan nausorof yang menentukan Quran sebenarnya. Kalau secara prinsip dasar begitu. Jadi Quran lah yang menentukan nausorof. Ini saya kasih contoh begini nih misalnya.
ada atau tidak kaidah nausorof itu ketika la huruf lam alif itu ketemu dengan kata benda, nah maka kata benda setelahnya itu pasti berbaris fathah dan dia haskunun misalnya atau goirunun. Contoh misalnya kata roibun, ketika dia didahului oleh la, maka dia menjadi la roiba. Kata ilahun, ya, ketika dia didahului oleh la huruf lam tadi, dia otomatis menjadi la ilaha. Gitu. Jadi tidak ada kaidah nausorof atau tidak, tetap dia bentuknya seperti itu. Gitu. Nah, tata bahasa itu merumuskan itu. Gitu. Saya sangat setuju itu. Begitu tuh. Bahwa Betul. dilihat dari runutan peristiwanya saja, sebelum ada sorot nahu, Al-Quran sudah ada lebih dulu. Jadi Ya, iya. setuju saya, dan saya selalu mengatakan begitu, bahwa Al-Quran itu tidak bisa ditundukkan oleh sorot nahu. Sorot nahu Nggak itu bisa. alat yang kemudian digunakan untuk membantu memahami Al-Quran. Yang namanya alat bantu itu kan perlu kalau kita butuh bantuan. Kalau nggak butuh bantuan ya nggak usah dipakai. Iya. Jadi nggak bisa, Al-Quran itu nggak bisa ditundukkan oleh sorot nahu. Makanya kalau ngasih Nggak bisa. Prinsipnya hanya memberikan timbangan saja itu betul sebagai perbandingan. pembandingan pembantu. Sebagai alat, Gus. Jadi ilmu sebagai alat. Alat. Alat untuk memahami maksudnya. Iya, betul. Dan itu tidak boleh didikotomi ilmu apapun. Ilmu apapun. Termasuk ilmu fisika, manakala kita berbicara tentang relativitas waktu, pasti kita menggunakan ilmu fisika gitu. Jadi kan setelah kita diskusi Ya, dengan guru bahasa kita saat ini, Kang Mas Alkamus, dari sudut logika sudah tidak memungkinkan kalau itu gajah beneran. Dari sudut ilmu militer tidak mungkin. Dari sudut apalagi geografis tidak mungkin. Orang geografis onta itu yang cocok, bukan gajah. Ditambah lagi dari sudut pandang bahasa tidak mungkin. Tapi ya nek dikandani angel lah hari ini. Angel kan. Itu masing-masing pada pilihannya, Gus. Jadi memang itulah bagian dari ikhtiar ya, gitu. Kayak misalnya itu sudah otomatis. Misalnya para pelaku bahasa pasti melakukan metodologinya dari bahasa misalnya. Gitu. Kalau yang di luar itu sesuai dengan ininya aja. Gitu. Tetapi saya beberapa kali juga berdiskusi dengan teman-teman yang menggunakan metode numerik gitu ya, yang tetapi bukan numerik yang otak-atik gatuk gitu ya, tapi yang memang mereka mendalami itu secara prinsip dan itu bisa dibuktikan secara ilmiah gitu. Itu ada kesamaan dalam hasil ya, gitu, dalam hasil sama gitu. Yang jadi masalah begini kan, Mas. Selalu dan selalu kalau menyerang Gus Beti itu nggak punya alat, Gus Beti nggak punya alat gitu. Lah dikirain gue pakai otak itu apa bukan alat, itu yang pertama gitu loh. Taruhlah alat yang dimaksud itu ilmu yang dia bilang 7 atau berapa gitu ya, 7 atau berapa, itu kan juga relatif dan itu bisa tak mentahkan. Kalau memang Betul. gini logikanya kan sederhana toh. Apakah para mufasir itu tidak mempunyai ilmu yang disebut itu, yang 7 itu? Jadi harus punya 7 ilmu itu baru boleh menafsirkan Al-Quran. Kan tidak mungkin kan para mufasir. Betul.
Mufasirin itu kan punya ilmu. Misalnya gini. Punya ilmu itu semua. Betul. Yang jadi masalah kenapa tafsirannya berbeda? Kalau tafsirannya sama kan nggak mungkin Ya, ada tafsiran lain, orang sudah sama kok. Tapi kan hasil Jalalain, Ibnu Katsir kumpulkan semua tafsirannya mesti beda. Nah, padahal mereka juga punya ilmu yang disebut tadi itu, yang dianggap seperti tidak punya ilmu itu gitu loh. Betul. Jadi kan mentah kalau, makanya aku bilang kan berkali-kali, tolonglah generasi Islam itu jangan digencet dengan feodalisme pendidikan. Mau belajar Al-Quran harus hafal 7 ilmu. Biarin aja belajar, nanti kalau salah ya dibenerin gitu loh. Belajar 7 ilmu, belum belajar Al-Quran masih belajar 7 ilmu aja orang sudah mampus. Ya iya toh. Kita mau belajar sastra Arab dulu habis berapa semester itu? Kenapa nggak learning? Karena gini kan Mas, aku kan sadar ya, aku ini orang yang di jalanan, bukan produk pondok pesantren, bukan produk akademis university apa, bukan. Aku itu selalu melakukan teknik yang bisa aku lakukan apa? Kalau orang boleh bilang learning by doing, gitu. Iya, nggak ada masalah, Gus. Kita mau belajar dari manapun, dari bentuk apapun, nggak ada masalah sebetulnya. Saya sudah banyak menyelami kebetulan di beberapa bidang gitu ya. Pada prinsipnya, gitu, hasilnya akan sama, tetapi nanti pada implementasinya saja, gitu. Jadi ini soal pendekatannya yang berbeda. Tetapi kalau didasarkan atas sebuah prinsip yang dari akarnya itu sesuai, dia pasti akan sesuai. Gitu Gus Betik. Setuju saya, setuju gitu. Makanya janganlah melakukan feodalisme pendidikan sehingga generasi Islam kita itu menjadi apa ya? Menjadi tidak leluasa dalam menuntut ilmu, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita selalu merujuk ulama dulu gitu, dan mengatakan ulama dulu pasti benar, itu bisa tak buktikan ulama dulu nggak pasti benar kok. Gitu. Jalalain menafsir surat Al-Hadid juga nggak benar. Tapi kan ya kita maklumi karena dia bukan saintis. Jadi kalaupun kita sudah paham bahasa, paham 7 ayat itu, untuk konteks-konteks tertentu dibutuhkan keahlian lain. Kalau tentang genetika ya perlu ilmu kedokteran kan. Apa kata orang Jawa bilang dumeh itu bahasa Indonesianya apa ya, nggak tahu deh. Apakah dumeh punya 7 ilmu itu terus main-main? Dumeh itu bukan main-main, apa ya? Apa Pak Bima dumeh? Jangan karena Gus, jangan karena lah itu. Oh jangan karena, jangan karena punya 7 ilmu itu. Oh iya jangan karena. Terus dia nggak perlu ilmu lain, kan nggak bisa gitu. Sepaham-pahamnya kita bahasa, tapi kalau sudah masuk ke hal yang prinsip keilmuan, misalkan tentang kosmologi, tentang genetika, tentang ekonomi, itu kan dia perlu ahli-ahlinya. Katanya suruh tanya pada ahlinya, kok semua ditumpahkan kepada ulama terdahulu. Memangnya ulama terdahulu sudah tahu apa? Aku kan selalu bilang, ulama itu kita hormati, bukan kita taati. Karena pemikiran itu terus berkembang, gitu loh. Kita hormati karena jasa beliau lah sehingga kita menerima informasi tentang Islam. Tapi kalau soal pendapat ya bisa setuju bisa tidak. Kalau harus yes man terus gitu. Karena gini ya Mas, ya aku bisa hadirkan sebuah data untuk menolak argumen kalau yang dulu pasti benar itu. Pertama tentang tafsir yang dikeluarkan oleh duo Jalalain. Itu kan keliru ketika nafsirkan surat besi itu Al-Hadid itu. Orang sudah jelas-jelas Gusti Allah bilang nuzul turun kok diterjemahkan, ditafsirkan diciptakan. Kan salah. Apakah itu mau dipertahankan dibawa ke kampus? Kan ya diketawain orang kita. Gitu loh. Di bawah ada diskusi panel tentang besi di kampus terus menjelaskan seperti tafsir Jalalain. Ya diketawain lah kita, ini katanya agama orang berilmu tapi kok begini. Jadi gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya sebuah proses
apa ya, dikotomi siapa yang dikorbankan Ishak dan Ismail itu 300 tahun itu berpijak kepada penafsir lama, namanya lupa aku. Itu Ishak. Baru nanti abad yang keempat lewat Ibnu Katsir itu lahir pemikiran Ismail gitu loh. Dan gue setuju kalau itu Ismail gitu, karena kita lihat jalan ceritanya. Iya ya. Cuma mohon maaf nih Pak Kiai Bima, Gus Betik, Prof dan Bu Dewi, saya harus turun dulu karena teman-teman sudah pada datang. Oh, enggak Kang. Monggo, terima kasih. Iya, Bang. Terima kasih Kang. Gus Betik ya. Matur nuwun. Saya mari Kiai Bima. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Ses. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, aku juga Nah, tadi itu saya sudah kengantukan ini Bunda. Nanti kita lanjutkan lain kali. oh siap. Pak Bima, mohon undur diri. Siap, Bos, siap. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih, Gus. Enggak. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.